Kemudian seorang penyeru menyeru dengan mengatakan, wahai penghuni surga, sehingga mereka menolehkan kepala kepada penyeru, juga menyeru pada penghuni neraka hingga mereka melihat kepadanya. Artinya dua-duanya dipanggil. Lalu penyeru bertanya kepada mereka, apakah kalian mengetahui apa ini domba tadi? Kematian yang Allah rubah menjadi sosok seekor, yakni domba. Kematian jadi sosok seekor domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Qasas atau Qisasul Ghaib fi Sahihi Al-Hadits Nabawi, atau kisah-kisah gaib dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan masuk pada bahasan yang baru, yaitu kisah nomor 7. Perhatikan halaman 32. Tentunya tidak ulun bahas dari awal, ulun pilih mana yang lebih utama dibandingkan yang lain menurut ulun ya. Al-qissatus sabi'ah ya ahlal jannah khuludun fala maut. Kisah ketujuh, hai penghuni surga abadi, tidak ada kematian lagi. Yuhadithuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-mauta yudhbahu yawmal qiyamah ba'da an yaktamila dukhulu ahli al-jannah ba'da an yaktamila dukhulu ahli an-nari an-nar wa ahli al-jannati al-jannata innahu al-baqa'u ad-da'im fil jannati li ahli al-jannah wa li ahli an-nari fin nar. Pengantarnya kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada kita bahwa kematian akan dibunuh di hari kiamat setelah selesai para penghuni neraka masuk ke dalam neraka dan penghuni surga masuk ke dalam surga. Akan terjadi keabadian di surga bagi penghuni surga
dan bagi penghuni neraka di dalam neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu bahwasanya kematian adalah makhluk. Kematian yang kita tahu sekarang itu adalah sifat. Tapi ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Di awal-awal surah Tabarak, hafal semua kita, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, siapa yang lebih ikhlas dan benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah bentuk tertentu di dunia menjadi bentuk yang lain nanti di akhirat. Kita tahu kematian adalah sifat ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bahasa kita sekarang abstrak, tidak bisa kita menjamahnya. Tapi subhanallah, dari hadis ini nanti kita akan mengetahui bagaimana kematian itu akan Allah rubah menjadi seekor domba yang warna putih, full putih. Dan kemudian kematian tersebut disembelih atau dibunuh karena orang yang masuk surga kekal di dalamnya, orang yang masuk neraka kekal di dalamnya karena kematiannya sudah mati. Dan banyak hal tentunya yang Allah Subhanahu wa taala rubah, yakni bentuk di dunia, di akhirat kelak menjadi bentuk yang lain. Contoh mudah pernah ulun sampaikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang kafirin ketika mereka akan digiring ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka berjalan di atas kepalanya disebutkan. Maknanya adalah satu, mereka diseret. Kedua, betul-betul kepalanya jadi di bawah. Karena untuk dihinakan. Kata para ulama ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk menciptakan kepala kita sekarang di atas, maha mampu untuk menjadikannya di bawah dan berjalan dengannya. Karena untuk dihinakan. Allah ketika ingin atau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kepadanya jadi, maka terjadilah. Jadi ini muqaddimah bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita satu hadis di mana kematian nanti akan dibunuh. Setelah tentunya ahli surga masuk surga, kekal mereka selanjutnya. Ahli neraka masuk neraka, kekal mereka selanjutnya. Terlepas dari orang-orang yang masuk neraka, tapi kemudian mereka nanti dikeluarkan. Bukan itu bahasannya. Karena orang-orang yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ahli maksiat, maka berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menghendaki, Allah bisa mengampuni mereka karena Allah Maha Pengampun, tapi Allah Maha mampu untuk mengadab mereka dulu sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan, baru nanti diselamatkan. Bukan berarti kemudian kita meremehkan dosa seperti bahasan tadi pagi. Hingga kemudian seorang lanjut dengan dosanya, meyakini bahwasanya yang penting saya tidak berbuat syirik. Toh nanti timbangan saya berat. Enggak apa-apa jugalah masuk neraka dulu. Nanti toh saya akan dikeluarkan. Tidak bisa dibayangkan ngerinya azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak bisa bayangkan ngerinya. Nabi Muhammad pernah sebutkan sedikit tentang sifatnya agar semua kita kemudian berhati-hati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "An-narul ladzi tuqidunahu juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api yang kalian nyalakan itu, maksudnya api dunia, itu hanya satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Angka 70 ini pun adalah hanya satu satu kata dalam bahasa Arab. Ketika mereka ingin mengungkapkan sesuatu itu berlipat ganda atau bersangatan atau bahasa anak sekarang itu lebay, itu mesti angkanya 70.
Tapi hakikatnya lebih daripada itu. Allah menggunakan angka 70 dalam firman-Nya. Nabi Muhammad menggunakan angka 70 dalam sabdanya. Karena itulah phrase itu apa ya? Istilah dalam bahasa Arab, ungkapan dalam bahasa Arab. Ketika ingin melipat gandakan sesuatu, mesti angka 70 yang digunakan. Tapi hakikatnya enggak kayak gitu. Sama seperti juga istilah dalam bahasa Arab ketika ingin mengungkapkan sesuatu yang terkecil, itu biji sawi. Padahal bisa jadi ketika disampaikan sesuatu tentang sesuatu yang paling kecil, itu lebih kecil daripada biji sawi. Cuman yang digunakan adalah patokannya biji sawi. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratun yaghli minhu dimaghuhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seringan-ringannya orang yang mendapatkan azab di neraka kelak adalah seorang laki-laki atau juga perempuan pastinya. Diletakkan di bagian telapak kakinya bara api. Darinya mendidih otaknya. Kita sudah bahas detail tentang sifat api neraka. Mengerikan sekali. Artinya jangan sampai kemudian hadis yang seperti ini atau yang seperti tadi Bagun sampaikan membuat kita kemudian meremehkan dosa. Betul, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kemungkinan diampuni besar karena Allah Maha Pengampun. Karena mereka tidak berbuat syirik. Tapi ketika Allah menghendaki untuk mengazabnya, Allah akan azab dulu. Dan azab Allah mengerikan. Maka tetaplah kemudian mengesahkan Allah, melakukan amal saleh, bukan kemudian bermaksiat. Kita takutkan maksiat jika terus-menerus menghitam hati ini, akhirnya kita berbuat syirik. Kan itu tahapan syaitan menggoda kita. Kalau sudah kemudian menghitam hati ini dengan kemaksiatan, nanti kemudian akan naik level. Orang nasihatin gak mempan. Dia sudah tidak mengenali kebaikan itu apa. Dan sudah tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran yang ada di sekitarnya. Hatinya sudah hitam. Maka tidak ada level di atasnya kecuali entah berbuat kebid'ahan, lebih tinggi lagi berbuat kesyirikan. Meninggal atas kesyirikan selesai. Karena awalnya meremehkan dosa. Maka jangan sampai hadis-hadis yang seperti ini kemudian membuat kita yakni meremehkan dosa. Yang hari ini dan juga tentunya yang tadi pagi lebih tepatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, masuk kepada hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Masih halaman 32 untuk siapapun yang punya PDF-nya silahkan dibuka. Yang belum punya minta ke temannya yang di sampingnya ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yanzurun fayaqulu hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadha al maut wa kulluhum qad ra'ahu thumma yunadi ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzurun fayaqul هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا wahum la yu'minun. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dihadirkan kematian seperti bentuk seekor kambing kibas putih murni. Kambing kibas itu adalah yakni kabsh, domba yang berwarna putih murni, enggak ada warna yang lain di tubuhnya.
standar tentunya. Rata-rata kabas juga seperti itu. Cuman ini warnanya sangat putih ya. Seseorang menyuruh, berseru. Ini perlu detail. Apakah malaikat yang Allah suruh? Karena banyak hadis modelnya seperti ini. Yunadi munadin. Akan ada nanti yang menyeru. Akan ada nanti yang memanggil. Salah satu di antara maknanya adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyeru. Dan makna-makna yang lain. Sama seperti ketika orang yang meninggal tapi meninggal dalam keadaan baik ya. Ini kabar gembira untuk orang yang mendapatkan nikmat kubur. Yang bisa menjawab fitnah kubur. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia bisa jawab. Tuhan saya Allah, agama saya Islam, Nabi saya Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad, yunadi munadin minas sama. Mirip-mirip kayak gini. Akan menyeru, orang yang menyeru dari arah langit. Akhirnya, nah ini diantara contoh mutasyabihat dalam sabda. Artinya perlu detail. Suara siapa itu? Siapa yang memanggil itu? Akhirnya kemudian banyak penerjemahan. Kata Nabi Muhammad SAW akan terdengar suara yang memanggil dari arah langit. An sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Kenapa di antara maknanya adalah Allah sendiri? Contohnya hadis ini. Akan terdengar suara berseru atau memanggil dari arah langit mengatakan, jawaban hambaku ini benar. Siapa kalau bukan Allah yang berfirman? Jawaban hambaku ini benar. Maka bentangkan untuk dia permadani dari surga. Pakaikan dia pakaian penghuni surga. Bukakan untuknya pintu surga. Bagaimana bukan nikmat? Anda tahu kemana Anda akan kembali, yaitu surga. Padahal bisa jadi kemudian jeda antara Anda meninggal dan ditegakkannya hari kiamat masih lama. Dan selama itu kemudian hati Anda bahagia. Tahu kemana akan kembali. Sebaliknya na'udzubillah, orang-orang yang kemudian tidak bisa jawab, azab Allah Subhanahu wa taala menanti. Padahal bisa jadi jeda antara dia meninggal dan ditegakkannya hari kiamat dengan perhitungan yang lain lagi masih jauh. Selama itu kemudian dia disiksa. Na'udzubillah. Makanya doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita yang barusan kita kebumikan itu cuma dua, kata Syekhul Utsaimin. Karena kata Nabi Muhammad SAW, berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya setiap kali Nabi Muhammad SAW menguburkan salah seorang sahabatnya, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian. Doa pertama, permohonan ampun. Was'alu lahu tathbit, mintalah kepada Allah agar Allah menguatkan imannya. Doa yang kedua, ampuni dia ya Allah, kuatkan imannya. Karena dia sekarang sedang ditanya. Jadi bukan doa yang macam-macam. Dua itu aja. Dan kata Syekhul Utsaimin, silahkan diulang-ulang. Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu, ya Allah ampuni dia, kuatkan imannya. Itu aja Anda ulang-ulang. Ngangkat tangan boleh, enggak ngangkat tangan boleh. Yang penting harus ada hadap kiblat. Itu aja sudah doa ketika kita mengabumikan saudara kita. Bukan kemudian zikir yang macam-macam, doa yang macam-macam. Ulun pernah menghadiri itu, tapi ulun tidak punya power untuk melarang. Bergantian mereka kemudian mengingatkan si jenazah ini, si mayit ini, tentang bahwasanya jika datang kepadamu dua malaikat, enggak usah diingetin, begitu lihat ditutup, malaikat itu turun. Talqin itu ketika orang itu masih hidup. Mengingatkan orang untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau la ilaha illallah saja misalnya. Itu ketika orang itu masih hidup.
Orang tua kita misalnya atau teman kita misalnya sedang sakit keras dan ma'ruf bahwasanya sakit ini biasanya berakhir pada kematian, kayak orang yang misalnya pecah pembuluh darah di otak, jarang yang selamat. Kala itulah kita talqin, ketika kita datang kita talqin. Akhi, katakan la ilaha illallah. Kalau antum mendengar tolong direspon. Mungkin dengan kedipan mata, mungkin dengan gerakan jari. Tatanya jarinya bergerak. Dengar dah dia. Udah cukup. Jangan setiap yang datang kemudian mengatakan itu. Bete juga diantar gini dia. Aduh, dan ini komanya, ini mau mendengar ya udah tadi. Satu kali aja, dia sudah merespon cukup. Dia sudah merespon cukup. Ingatkan untuk menyebutkan 2 kalimat syahadat. Karena keutamaannya luar biasa. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal la ilaha illallah, masuk surga. Sepertinya ringan ya? No. Untuk orang yang ahli maksiat susah dia mengatakannya. Orang yang Allah berikan taufik yang kemudian gampang dia mengucapkannya. Akan ada kayak gitu ceritanya. Bukan cerita, banyak orang menghadapi. Keluh dia, nggak bisa berkata-kata. Padahal dia tahu apa yang harus dia sampaikan, tapi nggak terucap. Nggak terucap. Semoga Allah mudahkan kematian kita kelak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Soal siapa yang lebih dulu, pian boleh berdulu, ulun kena-kena. Ini belum selesai, masih 51 hadis ya. Mbah Tuntung pun ya masih ada kitab yang lain ya. Oke, lanjut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dihadirkan kematian seperti bentuk seekor kambing kibas putih murni. Inilah yang disebutkan tadi di awal, mudahnya Allah merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Kematian itu sifat abstrak, nggak bisa kita jamah sekarang. Tapi dia makhluk Allah. Allah rubah menjadi bentuk yang lain, yaitu kambing. Sama seperti amalan kita sekarang. Karena khilaf di kalangan para ulama berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, yang ditimbang itu macam-macam. Kita yang ditimbang, tubuh ini. 2, catatan amal kita yang ditimbang. 3, amal kita selama ini dirubah menjadi bentuk tertentu dan ditimbang. Dan semuanya memiliki hadis masing-masing. Mudah bagi Allah merubah itu semuanya, yakni kelak. Karena selama ini kita tidak bisa jamah kan, amalan kita selama ini bahkan mungkin baik dan buruknya banyak mungkin yang kita lupa. Syukur kalau banyak yang baik. Yang buruk banyak kita lupa. Tapi kan semuanya kecatat. Akan dirubah menjadi bentuk tertentu dan ditimbang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian seseorang berseru, wahai para penghuni surga, sehingga mereka mengarahkan kepala mereka kepada orang yang menyeru dan melihatnya. Yashra'ibuna wa yanzurun. Ishra'abba itu disebutkan di antara maknanya adalah memanjangkan leher. Ngelongok bahasa kita. Ketika dipanggil, kayak gitu loh. Ada apa? Itu makna isyra'abba dalam bahasa Arab. Fa yashra'ibuna wa yanzurun. Mereka kemudian memperhatikan, ada apa ini dipanggil. Sehingga mereka mengarahkan kepala mereka, disebutkan di sini kepala kan, karena maknanya ittala. Yang di antara maknanya memanjangkan leher, maksudnya pengen tahu ada apa nih. Dan subhanallah ya, ini juga di antara perkara gaib yang harus kita imani juga adalah penghuni surga, penghuni neraka begitu banyak, tapi semuanya bisa lihat siapa yang menyeru ini. Tidak berdesakan mereka, tidak saling sikut mereka, sama seperti misalnya hadis Nabi Muhammad tentang keutamaan orang yang masuk surga dan di antara pahala yang mereka dapatkan paling tinggi adalah melihat wajah Allah. Kondisi mereka melihat wajah Allah sama seperti kondisi mereka ketika di dunia melihat rembulan. Bukan Allah seperti rembulan, tidak. Kondisi kita ketika melihat rembulan tidak pernah berdesakan kan. Semuanya enak ngelihat rembulan. Tidak kemudian saling sikut.
Ini purnama atau kuda? Nggak ada kan kayak gitu. Mesti semuanya nyaman melihatnya. Nah kayak gitu. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, ini kurang lebih juga seperti itu. Dengan begitu banyaknya penghuni surga dan juga neraka, mereka semuanya bisa melihat siapa yang menyeru ini. Sehingga mereka mengarahkan kepala kepada orang yang menyeru dan melihatnya. Dia bertanya, yang menyeru tadi, apakah kalian mengetahui apa ini? Mengisyaratkan kepada domba. Mereka menjawab, ya, itu adalah kematian. Mereka semuanya telah melihatnya. Kapan? Ketika sebelum mati. Sekarang kita nggak bisa lihat. Ingat ya, ulun sebutkan tadi di awal berkali-kali. Kematian itu makhluk. Seseorang akan melihatnya ya sebelum kita mati nanti. Makanya mereka semuanya kenal. Walaupun dirubah bentuknya menjadi domba. Mereka semuanya mengiyakan. Ya, ini kematian. Kenapa? Karena mereka telah atau pernah melihatnya. Ketika di dunia hidup kemudian mati, mereka pernah lihat kematian. Dan bukan berarti kemudian di sini maknanya itu adalah malaikat maut, enggak. Dia makhluk yang lain. Kematian dan kehidupan itu makhluk. Agak ribet sebenarnya, tapi enggak apa ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kehidupan dan kematian erat hubungannya dengan ruh. Jasad ini jika tidak ada ruh, tidak ada kehidupan. Ketika kita wafat, ruh itulah yang dicabut. Kematian. Dalam rentetan kejadiannya, ini yang baik kemudian diangkat ruhnya nanti dikembalikan. Yang buruk diangkat juga tapi baunya luar biasa juga nanti akan dilemparkan kembali ke jasad. Hidup mereka di alam barzakh dengan kehidupan yang lain. Tidak seperti kehidupan dunia. Karena kalau sama, maka ketika di alam barzakh pun, sampai sekarang pun semua yang di alam barzakh sekarang pasti masih butuh yang kita butuhkan ketika hidup. Bukti kehidupannya berbeda. Kehidupan barzakhiyah berbeda. Karena kalau sama, maka ya mereka masih butuh makan. Mau repotnya kita mengantari abah mama misalnya. Hari ini antari nasi goreng. Besok mie goreng aja, mie goreng. Karena masih sama kebutuhannya. Kalau misalnya teman kita gitu yang meninggal dan dia gamer gitu, sudah PS berapa? Wah ini aja. Nah minta antari PS kan ngalih kan? Karena kebutuhannya. Jadi kehidupan yang berbeda. Hidup lagi dia. Di akhirat, nah ini kehidupan yang lain lagi. Dan kemudian abadi. Karena kematiannya mati. Kematiannya Allah sembelih. Wallahu a'lam bissawab. Kematian diciptakan tidak untuk keabadian. Tapi kehidupan diciptakan untuk keabadian. Bagaimana? Sudah cukup pusing? Saya aja pusing bacanya. Karena ini agak rumit ya. Makanya perkara gaib. Ya ala kadarnya lah. Cukupnya kita fahami. Kemudian mudah misalnya memahaminya. Alhamdulillah kita imani. Bahwasanya Allah akan rubah kematian menjadi sosok seekor domba. Dan kemudian diserukan kepada penghuni surga. Kalian kenal atau tidak ini? Mereka menjawab, iya ini kematian. Karena mereka pernah melihatnya. Kemudian menyeru, wahai penghuni neraka. Sehingga mereka menolehkan kepala mereka atau melongokkan kepala mereka kepada yang menyeru dan melihatnya. Dia bertanya, apakah kalian mengetahui apa ini? Kemudian mereka menjawab, ya itu adalah kematian. Mereka semuanya telah melihatnya dulu ketika sebelum mati. Lalu disembelih. Kambing tadi disembelih, domba tadi disembelih. Kemudian setelah itu dia berkata, wahai penghuni surga abadi dan tidak ada kematian. Dan wahai penghuni neraka abadi dan tidak ada kematian. Lalu Nabi Muhammad SAW membaca ayat. Disebutkan di dalam surah Maryam ayat 39 yang artinya adalah. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Yaitu ketika segala perkara telah diputus. Dan mereka dalam kelalaian penghuni dunia. Artinya sekarang
penyesalannya sudah tidak ada manfaatnya lagi. Peringatan itu bermanfaat sekarang ketika kita hidup. Kalau sudah kayak gini, percuma menyesal. Kan di ujung-ujung atau bukan di ujung-ujung, di ujung surah An-Naba apa? Ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mereka mengharapkan menjadi debu. Andai saja saya jadi debu aja. Karena mereka menyesal dulu kenapa tidak beriman padahal sudah tahu. Bukan lagi sudah tahu, berhadapan sama Nabi Muhammad. Untuk orang-orang kafir waktu itu ya. Yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, tahu kebenaran Nabi Muhammad. Lawang ini teman saya main kok. Muhammad ini teman kecil saya. Mungkin kalau bahasa kita sekarang, teman saya main kleker. Apa itu kleker itu? Gundu. Dia tahu bagaimana Muhammad SAW Nabi kita. Bagaimana kemudian perkembangannya, pertumbuhannya. Mereka juga tahu mereka sendiri tidak pernah mendapatkan kebohongan sekalipun dari Nabi Muhammad. Tapi begitu beliau menyatakan Nabi dan Rasul, kesombongan yang muncul dan tidak mau beriman. Nanti di hari kiamat nyesel. Untuk kita kaum muslimin, perintah beliau laksanakan, larangan beliau tinggalkan, jangan sampai nyesal nanti. Disebutkan di salah satu ayat bagaimana mereka meminta kepada malaikat penghuni neraka, penjaga pintu neraka, agar melaporkan kepada Allah, beri kami rehat 1 hari aja. Kadang ngerinya azab neraka, mereka minta rehat 1 hari. Malah mereka diejek oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'tikum nadhir? Bukankah sudah datang waktu itu ketika di dunia orang yang menyeru, maksudnya Nabi Muhammad. Sudah, ya udah rasakan sekarang kalian gampang beriman waktu itu. Pengen minta tolong tapi kemudian malah dibalik. Ini untuk yang tidak beriman. Untuk kita semuanya alhamdulillah yang beriman, istiqomahlah. Jangan sampai kemudian meremehkan dosa yang bisa jadi berujung na'udzubillah kepada kesyirikan, nyesel. Tidak ada manfaatnya lagi penyesalan kala itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena masa beramal itu sekarang. Masa beramal itu adalah sekarang. Nanti adalah masa menuai hasil. Oke, takhrij hadis Bukhari Muslim. Kemudian syarah hadis cukup panjang ya. Enggak apalah kita baca cepat ya. Perhatikan keterangan beliau. Penghuni surga akan dikekalkan di dalam surga sehingga mereka tidak pergi, tidak pindah dan tidak pula mati. Yang disebutkan tadi. Kehidupan diciptakan untuk keabadian. Demikian juga para penghuni neraka. Untuk menegaskan makna demikian didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing berwarna putih murni yang kemudian diletakkan di antara surga dan neraka. Disebutkan di kontor, disebutkan tempatnya di kontor antara surga dan neraka. Walaupun kita tahu makna kontor itu ujungnya jembatan. Jembatan as-sirat, al-jisr, ujungnya itu namanya kontor. Dan disitulah kemudian ditegakkan keadilan antara sesama anak Adam. Makanya jangan sampai kita punya satu kezaliman sama orang. Karena kontor itu sudah ujungnya jembatan. Anda sudah melaluinya. Anda sudah melewatinya. Selamat. Tapi karena kemudian kezaliman kita kepada teman, pasangan, orang tua, anak. Gak sempat minta maaf dan mereka tidak memaafkan. Waduh, repot. Padahal sudah lewat as-sirat. Yang disifati Nabi Muhammad SAW ahaddu minas sayfi adaqqu minas sya'rah. As-sirat, jembatan itu yang semua kita akan melewatinya. Sifatnya adalah lebih tipis daripada rambut. Ingat perkara gaib yang lain yang harus Anda imani. Dan lebih tajam daripada pedang. Pian berjalan di tembok aja gin, tembok misalnya. Bagian atasnya itu ya cuman ukuran 1 telapak kaki lah. Itu jagin pian mereng-mereng. Gimana kalau jembatannya
adalah setipis itu, setajam itu. Tapi Nabi Muhammad SAW sebutkan sifat orang yang melewatinya beda-beda. Ada yang melewatinya secepat kilat. Ada yang melewatinya seperti orang berkuda, seperti orang berlari, seperti orang berjalan. Ada yang melewatinya merangkak. Dan kata Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain, mungkin di sini juga akan dibahas sepertinya. Karena ini perkara gaib. Di kanan kirinya itu ada kalalib. Kalalib itu jamaknya kalub. Kalub itu kalau di dunia adalah gancok. Besi yang ujungnya bengkok. Hook. I know what you did last summer. Oh ya, nggak ada yang paham ya. Jadul soalnya itu. Hook. Yang punya biasanya bajak laut tuh, biasanya kan tangannya kutung tuh. Nah, itu ujung itu. Itu kalub. Kata Nabi Muhammad di kanan kirinya ada kalub. Yang siap mengais, mengail orang-orang yang lewat, yang lambat, yang terkail. Belum lagi kemudian di antara sifat yang Nabi Muhammad sebutkan juga adalah seorang akan melewatinya berdasarkan cahaya imannya masing-masing. Ada yang cahayanya sangat terang benderang, cahaya sebesar pohon korma, wow, enak melewatinya. Ada yang cahayanya hanya sebesar ibu jarinya, kayak apa Bian? Nah, Egel pang tulisannya. Ngalih bian sentar halus. Subhanallah. Perkara gaib demi perkara gaib yang harus kita imani tentunya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada bahasan. Kemudian seorang penyeru menyeru dengan mengatakan, wahai penghuni surga. Sehingga mereka menolehkan kepala kepada penyeru, juga menyeru pada penghuni neraka hingga mereka melihat kepadanya. Artinya dua-duanya dipanggil. Lalu penyeru bertanya kepada mereka, apakah kalian mengetahui apa ini? Domba tadi, kematian yang Allah rubah menjadi sosok seekor, yakni domba. Kematian jadi sosok seekor domba. Seraya menunjukkan kepada kematian. Sehingga mereka semuanya menjawab bahwa itu adalah kematian. Pengetahuan mereka tentang kematian datang dari kondisi mereka. Dulu semuanya pernah melihat sebelum mereka mati. Mereka melihatnya ketika datang kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Nah, di sini kemudian ada yakni bahasan. Makanya Tuhan sebutkan apakah kematian itu yang dimaksudkan malaikatul maut atau dia adalah hal yang berbeda, maut itu sendiri. Maka ulun katakan dari yang banyak ulun baca, dua hal yang berbeda. Kematian dia makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut makhluk Allah yang lain. Dan kalau misalnya kita bertanya, bagaimana malaikat maut yang tugasnya mencabut nyawa, ruh, bisa mencabut nyawa begitu banyak orang saya bersamaan? Mudah. Karena dia punya a'wan, disebutkan di banyak firman Allah. Hatta tawaffathum rusuluna idza ja'akumul maut hatta tawaffathum rusuluna. Jika datang pada mereka kematian, kemudian rasul-rasul kami, utusan-utusan kami mewafatkannya, ruh dicabut, itulah wafat. Banyak penolong malaikat maut dan tidak ada istilah Israel. Tidak pernah ada istilah Israel. Yang kita tahu malakul maut, malaikatul maut, malaikat maut. Viral beberapa waktu yang lalu ya. Ada yang nonton enggak? Kakek-kakek. Aku nih malaikat maut. Tua-tua ompong pulang malaikat maut. Aku nih mungkarnya. Sejak kapan malaikat maut namanya mungkar? Itu kan mungkar nangkir lain lagi. Salah sambat sih ini. Saking marahnya mungkin ya. Aduh, subhanallah. Iya, dia dua hal yang berbeda. Dan malaikat maut memiliki a'wan, pesuruh. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pencabutan nyawa dinisbatkan kepada Allah sendiri. Banyak ayat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan atau mewafatkan kalian. Dinisbatkan pencabutan nyawa kepada Allah. Banyak ayat. Kepada malaikat maut sendiri. Banyak ayat. Kepada para penolong malaikat maut, banyak ayat. Dan itu semuanya mudah bagi Allah. Contoh, untuk mendekatkan pemahaman.
Kenapa ini bisa dinisbatkan kepada malaikat maut padahal yang mencabut adalah para pesuruhnya. Raja Fulan memenggal kepala perompak itu. Raja Fulan memenggal kepala perompak itu. Padahal yang menggal siapa? Algojonya. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Tapi dinisbatkan pemenggalan itu kepada raja. Padahal yang menggal pesuruhnya raja. Sama kasus dengan ini untuk mendekatkan pemahaman. Malaikat maut memiliki banyak a'wan, pesuruh atau malaikat-malaikat yang lain yang menolongnya untuk mencabut ruh dari seseorang. Nah, begitu banyak penisbatan pencabutan nyawa ini kepada Allah, kepada malaikat maut, kepada para penolong malaikat maut, maka kata Syekh Utsaimin, para malaikat yang menolong malaikat maut tugasnya hanya menarik ruh sampai ke hulqum. Tugas mereka mengangkat, menarik sampai ke hulqum, tenggorokan. Sisanya malaikat mautlah yang mencabut. Kala itu kemudian kehidupan terpisah dari jasad seorang. Hancur jasad ini kecuali orang-orang yang Allah khususkan seperti para Nabi Rasul. Nanti kemudian dikembalikan. Azan? Belum ya? Ya. Anggap aja ulun sedang berdongeng ya. Jadi pian sambil bahar guguringan kada apa juga. Ini dongeng seperti dongeng. Cuman hadis yang kita karena kisah ya. Orang suka diceritakan kepadanya kisah. Oke, kita azan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ketika itu kematian disembelih dan kemudian penyeru mengatakan, wahai para penghuni surga abadi dan tidak ada kematian, dan wahai penghuni neraka abadi dan tidak ada kematian. Karena kematiannya udah mati, disembelih. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat surah Maryam 39 tadi tentang tidak bermanfaat penyesalan di hari itu. Makanya beliau kemudian tambahkan di sini, jika orang-orang yang lalai di dunia mengetahui dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini dengan pengetahuan yang yakin, tentu mereka akan menyadari kelalaian dan mereka akan kembali ke jalan mereka yang lurus. Dan Anda nggak akan tahu ini kalau Anda nggak belajar kayak sekarang. Mungkin sebagian di antara kita, sekian persen di antara kita mungkin pernah baca hadis ini sebelumnya. Tapi berapa orang? 1-2 orang. Ini pengingat agar kita tidak lalai. Begini loh kondisinya nanti. Setelah menceritakan bagaimana kematian itu disembelih, Nabi Muhammad sampaikan satu ayat Maryam 39 bahwasanya penyesalan sudah nggak bermanfaat nanti. Mau beramal sekarang. Jalankan ketaatan sekarang, tinggalkan kemaksiatan sekarang. Agar kemudian nanti baru bermanfaat amal itu untuk kita di akhirat. Tapi kalau tidak, penyesalan yang tidak bermanfaat. Karena apa? Udah mati. Kemudian Allah lah tempat meminta pertolongan. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dari sisinya. Selalu memohonlah kepada Allah agar kita dimudahkan untuk menjalankan ketaatan dan kemudian istiqomah menjalankan ketaatan tersebut. Tiap hari kita minta ya, ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya dua. Ihdinas siratal mustaqim itu di antara maknanya yakni mudah menjalankan ketaatan, istiqomah menjalankan ketaatan di jalan yang lurus Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, masuk kepada poin terakhir yaitu faedah. Ibrah atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ada 5. Yang pertama, langsung ke terjemahannya ya. Kematian yang dengannya nyawa para hamba dicabut ketika di dunia akan berakhir di akhirat. Karena kematiannya mati. Kematian disembelih setelah para penghuni surga masuk ke dalam surga. Dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, sehingga setiap kelompok yakin adanya kekekalan. Walaupun tentunya di sini ada khilaf cukup panjang ya, karena di antara
yang diyakini oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya azab neraka tidak kekal. Ya. Syekhul Islam di antara yang berpendapat, diikuti oleh muridnya Ibnu Qayyim. Ada akhirnya nanti, walaupun kita tidak tahu. Tapi sangat lama, karena di antara makna dari sabda-sabda Nabi Muhammad tentang dosa besar yang menggunakan istilah tidak masuk surga, itu maksudnya di nerakanya lama. Di antaranya ada contohnya misalnya sabda Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tidak masuk surga. Lah kan memutus silaturahim bukan perbuatan syirik. Dia dosa besar, tapi kenapa kok enggak masuk surga? Di antara maknanya masuk surga tapi di nerakanya sangat lama. Makanya di antara yang dimaknai oleh Syekhul Islam juga bahwasanya kekekalan di neraka ada batasnya, enggak selamanya. Ada waktu di mana ia berakhir. Walaupun tentunya itu bukan pendapat jumhur. Karena dari sini saja kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kekal untuk penghuni surga dengan kenikmatannya selamanya dan kekal untuk penghuni neraka yakni dengan azabnya. Makanya tadi ulun sebutkan di awal berkali-kali, kehidupan diciptakan untuk kekekalan. Kematian akan mati. Tapi kehidupan diciptakan untuk kekekalan. Yang neraka kekal, yang di surga kekal. Abadi. Wallahu a'lam bishawab. 2. Orang-orang mukmin bertambah kebahagiaannya dengan disembelihnya kematian karena mereka akan abadi di dalam kenikmatan. Bertambah pula kesedihan dan kesengsaraan para penghuni neraka karena kekekalan mereka di dalam neraka. Inilah pendapat jumhur memang. Bahwasanya yang namanya kekal ya selama-lamanya. Jangan sampai kemudian kita menukar kenikmatan yang hanya sesaat. Enggak ada di antara kita kemudian, atau bukan enggak ada ya, jarang di antara kita kemudian yang bisa menikmati semua maksiat tersebut sampai umur ratusan, enggak ada. Sebentar. Di umur belasan, 20-an, 30-an, 40-an, 50 mati. Sebentar. Kalau sudah 60-an juga jantung sudah mulai lemah, enggak bisa Anda banyak-banyak minum minuman keras. Sudah 60-an, jantung sudah mulai melemah, nggak bisa Anda zina sana sini, nggak bisa. Kenapa? Sudah lemah. Jangankan 60-an, mungkin di 50-an pun sudah lemah. Sebentar kenikmatannya. Ketika dilakukan pun hitungannya menit. Anda tukar semuanya itu dengan kekekalan azab, bodoh luar biasa. Anda tukar kenikmatan surga yang abadi dengan kemaksiatan yang sebentar itu. Nikmat dia. Semuanya nikmat. Mau bagaimana lagi? Syahwat itu identik dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan kemaluan. Sebab yang paling banyak yang dengannya orang masuk neraka Allah itu adalah dosa lisan dan dosa kemaluan. Ketika melakukannya sebentar. Kalau di total pun ya sampai umur sekian puluh saja. Makanya kan di antara sabda Nabi Muhammad untuk orang yang sudah tua tapi berzina juga. Tidak Allah lihat, tidak Allah ajak bicara, tidak Allah sucikan dan baginya azab yang sangat pedih. Kenapa? Karena dorongan maksiatnya sudah lemah. Lain dengan anak muda, 20-an, 30-an lagi menggebu-gebunya. Bukan berarti boleh, salah juga. Itulah ujiannya. Tahan atau tidak Anda kemudian meredam hasrat itu. Tidak tahan Ustaz, silahkan menikah. Ada jalannya. Aduh, karena khawatir timun si ikung, ada caranya lagi. Nggak usah saya terangkan. Istri saya nonton. Mertua saya nonton.
Apa sih? Ada jalan keluarnya. Anda tukar dengan kenikmatan sesaat, ulun fokus kepada zina ya, sesaat. Melakukannya pun hitungan menit, sengsaranya seumur hidup. Ikuti tuh statusnya Ustaz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin beberapa hari ini. Semuanya tentang itu. Apa Anda nggak takut? Ya untuk yang hatinya mati nggak takut, bodoh amat dia. Jamaah sekalian rahimakumullah, sengsaranya lama. Ketakutannya, khawatirnya, terngiang-ngiangnya. Anda kira nggak terngiang-ngiang dosa itu? Menyiksa diri ini, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda teringat terus. Ditukar itu, dia memilih itu, menukar yakni nikmat surga Allah Subhanahu wa taala yang abadi dengan yang sesaat. Ulun katakan sesaat karena umur kita 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang melewati angka 70. Walaupun memang laki-laki mau sampai umur berapapun, ya dia tetap bisa melakukan. Cuman tetap beda dengan orang yang masih muda. Kawai tapi lain juga sudah. Wallah a'lam bishawab. Jadi harus menjadi orang yang smart ya. Bukan cuma handphonenya saja yang smart ya. Kenapa orang yang berzina kemudian hukumannya itu dirajam yang sudah menikah ya? Karena dia sudah pernah mendapatkan yang halal. Lalu dia tukar dengan yang haram. Itu bodohnya. Ya, bukan tidak ada jalan keluar. Yang halal itu terbuka lebar. Anu teteh ya asa hambar karena memang Anda sudah menikmati yang haram, yang halal hambar. Dan subhanallah orang terkadang na'udzubillah dengan bangganya menceritakan itu ya. Harusnya menyesal, bertaubat kepada Allah. Di saat yang sama bersyukur kepada Allah, Anda nggak dirajam. Anda nggak diungsikan setahun. Karena Anda di Indonesia. Subhanallah. Bangganya menceritakan, yakni zinanya sana sini. Berapa perempuan yang kemudian pernah dia tiduri, na'udzubillah. Bangga seseorang dengan kemaksiatannya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, bahwasanya maknanya kurang lebih semua hamba Allah Subhanahu wa taala akan diampuni. Kata Nabi Muhammad, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dengan dosanya. Kata beliau, dan di antara makna terang-terangan dengan dosa adalah seseorang bermaksiat di malam hari dan ketika pagi hari datang tidak ada yang tahu. Allah menutupi untuknya dosanya. Enggak ada yang tahu dia tadi malam ngapain. Di antara maksiat-maksiat yang ada. Pagi-pagi dia malah cerita. Tadi malam saya begini, tadi malam saya begitu. Allah sudah tutupi untuknya aibnya, tapi dia malah bongkar sendiri. Ini yang tidak diampuni. Dengan teknologi zaman sekarang, entah dalam bentuk yakni pernyataan kah atau wawancara podcast kah, subhanallah, enggak ada malu-malunya. Kenapa? Mati. Hatinya sudah menghitam. Tidak tahu lagi apa itu perkara yang ma'ruf, yang baik. Tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran. Bahkan di antara perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya khusus untuk dosa yang satu ini tidak bisa dihilangkan dari wajah. Dia akan berimbas kepada keceriaan wajah. Anda kira nggak ada bekasnya? Walaupun kita nggak bisa melihatnya ya, apa yang dimaksudkan Imam Ibnu Qayyim, tapi dia berimbas buruk.
Ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kkata. Anda tahu ketika bertemu dengan orang soleh, Anda tahu dan merasa nyaman di sekitarnya. Ketika bertemu dengan orang alim maksiat, Anda pun tahu, Anda gerah untuk kemudian berdiam sesaat bersamanya. Enggak lah, kenapa? Enggak bisa diungkapkan, tapi Anda tahu. Enggak lah. Kenapa? Ruh Anda udah enggak sama. Ruhnya sudah beda. Itulah yang kita harapkan, bahwasanya ruh kita sama, ruh ketaatan tanpa mensucikan siapapun. Menjalankan ketaatan berat, ikut pengajian berat, apalagi malam Ahad. Pian. Masihkah apel tuh malam Ahad? Ada lagi lah. Tiap malam mungkin hajar pun maksiat tuh. Ada lagi malam Ahad. Subhanallah. Apalagi misalnya anak-anak muda, waduh luar biasa. Yang waktunya kemudian habis, hatinya terpaut dengan masjid. Pulang pengen balik ke masjid, pulang pengen balik ke masjid. Ada sholat, ada kajian, ada kegiatan, dan handphone ketinggalan. Hendak bebulik terus pas saya pulang, bebulik, handphone tertinggal sekalinya. Lain hatinya lain terpaut ke masjid. Lanjut, dikit lagi ya. Sudah faedah nomor 2 tadi ya. Faedah nomor 3. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat agung dalam menjadikan semua penghuni surga dan semua penghuni neraka bisa melihat kematian dalam bentuk binatang kambing, sekalipun jumlah mereka sangat banyak di tempat mereka yang sangat berjauhan. Tidak berdesakan, tapi semuanya bisa lihat, semuanya tahu ini kematian karena mereka pernah melihatnya dulu sebelum mati. Tapi sekarang Allah rubah menjadi sosok seekor domba. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi juga disebutkan di awal, Allah Maha Kuasa untuk menciptakan kita sekarang sesempurna ini secara fisik. Untuk orang kafir ketika Allah menghinakannya, Allah jadikan kepalanya di bawah dan berjalan pakai kepala. Mudah bagi Allah. Karena Allah Maha Kuasa. 4. Para penghuni surga dan para penghuni neraka mengetahui kematian ketika dipajang di hadapan mereka. Karena mereka melihatnya dalam bentuk sedemikian itu ketika datang kepada mereka hendak mencabut arwah mereka. Jadi mereka pernah lihat bahwasanya ini adalah kematian, cuma sekarang dirubah menjadi sosok seekor domba. Makanya mereka tahu ini adalah kematian dan disembelih setelah itu. Makanya mereka kekal di surga, mereka yang kekal di neraka. Terakhir, poin nomor 5. Hadis ini dan hadis-hadis lainnya yang senada adalah bagian dari hal-hal yang bisa melunakkan jiwa dan melemahkan hati. Maka kepada para ulama dan para pemberi wejangan agar memberikan nasihat sedemikian itu, kiranya orang-orang yang lalai menjadi sadar akan ngerinya azab Allah, akan ngerinya api neraka, akan percumanya penyesalan kalau kita sudah mati, enggak ada. Maka sekaranglah waktunya kita untuk sadar dari kelalaian, kembali dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya baru hijrah, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Perbaiki salatmu. Saya nggak tahu Ustaz, belajar. Videonya banyak, PDF-nya banyak, bisa nanya teman, banyak buku-buku ringkasannya, banyak buku-buku sakunya, belajar. Walaupun tentunya akan lebih baik dengan guru ya, jangan cuma baca. Dengan guru, berguru dengan guru Ivan. Ini depan. Belajar. Baru hijrah ingin memperbaiki diri, perbaiki salatmu. Sudah baik salatnya, alhamdulillah, salat lima waktu on time di masjid, yang akhwat on time di rumahnya. Selanjutnya, perbaiki hubunganmu dengan kitabnya. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Belajar. Sejak awal tahun 90-an metodenya sudah ada, apalagi sekarang. Kan Iqra itu di awal tahun 90-an. Pak As'ad Humam itu. Nggak tahu pahala beliau sampai berapa sekarang itu. Iya kan? Iya.
Tidak sedikit di antara kita mungkin belajarnya ya pakai itu. Kok ulun masih yang A di atas, alif di atas A, alif di bawah I, masih yang itu ulun dulu. Tapi kemudian ketika kelas 6 SD, ya 90-an, 6 SD. Tua saya ya. Karena itulah kemudian ada Iqra. Akhirnya mempermudah, gampang satunya. Metode langsung diharokati. Semuanya A dulu. Nanti baru I, baru U, baru kan yang kemudian ya ini dikombine. Kalau dulu enggak, langsung dari awal, jadinya repot. Begitu salah A di atas, begitu salah cetar. Wah, ulun di antara yang belajar ngaji tapi dihukum kalau salah. Sama mama. Dan paling layak yang mendapatkan pahala ulun sama kali ya mama ulun lah. Anda harus miliki itu. Anak Anda bisa baca Quran karena Anda. Jangan pahalanya diambil sama aksupian semua, guru ngajinya. Anda harus punya porsi ya. Belum mau ngomong apa tadi? Nah itulah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kitabnya, baca Quran. Belum bisa Ustaz belajar. Supaya Ustaz sudah kenal, privat. Hendak kemana pengen menyambut saluk tuh Bang terus. Ya, apa susahnya? Karena duitnya Ustaz, itu kita nanti bicarakan kemana ketua yayasan. Subhanallah, belajar baca Quran. Bagaimana kita akan mengetahui kitabullah, kita nggak bisa baca. Sudah, kemudian baca Quran bisa, rutin sehari alhamdulillah dapat sejuz, atau minimal setengah juz, atau mungkin seperempat juz nggak ada masalah. Tapi tiap hari, timingnya setelah pian atur, mau habis subuh terserah, mau duha terserah, atur sendiri. Anda harus buat perjanjian sama Al-Quran, saya sehari harus dapat setengah juz. Saya bisanya waktunya habis subuh. Terserah, pilih waktunya. Sudah, bakti sama orang tua. Sama Allah sudah nih. Tentunya dengan tuntunan sabda Nabi Muhammad. Baru kita perbaiki hubungan kita dengan manusia. Ini untuk yang baru hijrah ya. Jangan sampai kemudian yang sudah lama hijrah sama orang tuanya masih berantem aja. Perbaiki hubungan dengan orang tua. Sudah Ustaz, alhamdulillah belum kerja masalah orang tuanya. Sama pasangan. Maaf Ustaz, saya belum punya. 2021 belum punya. Lah kasih, sebelum disalib. Ya, teman yang sudah punya ya. Ini kadang maju-maju bang kawannya yang nyalip. Set, mau ditikungan. Maka menyalipnya dari luar. Kan nggak boleh ya. Ilegal manuver, harusnya kan dari dalam. Ini MotoGP. Subhanallah. Alhamdulillah saat pasangan ada. Anak, tunaikan kewajiban kepada anak. Jadi orang tua yang baik. Jadi orang tua yang saleh dan meninggalkan kesalehan untuk anak. Mati kita, mereka yang mendoakan kita kesalehan. Itu mungkin beberapa tahapan. Untuk yang baru hijrah siapapun, perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, salat, perbaiki hubunganmu dengan kitabullah, baca Quran. Sisanya hubungan manusia, nomor satunya orang tua. Mereka ridho kepada kita, wah sudah nyaman hidup ini. Mereka tidak ridho dengan kita, susah hidup ini. Karena doa buruk mereka itu mustajab. Karena doa baik itu standar, orang tua mendoakan kebaikan dong. Tapi kalau mereka berdoa buruk, mustajab. Tentunya doa buruk dari orang tua yang tersakiti tapi dia saleh. Bukan orang tuanya memang buruk, totonya anaknya kemudian gak mau taat karena keburukannya dia udah kutuk yang ngejar. Enggak bisa gitu. Lawang Anda yang salah kok. Jangan mengatasnamakan kedurhakaan padahal Anda sebagai orang tua yang bermaksiat. Jangan mengatasnamakan kedurhakaan istri padahal perintah Anda ke istri yang salah. Kan gitu ya. Ada orang tua seperti itu. Mengatakan anaknya kamu ini anak durhaka. Yang Anda perintahkan salah menurut agama. Anak Anda tahu itu. Kamu ini istri yang durhaka padahal perintah Anda sebagai suami salah. Banyak laki-laki kayak gitu tuh. Makanya saya gak suka laki-laki. Ya Allah. Masih normal Pan ya. Sukanya perempuan ya. Oke, jamaah sekalian rahimakumullah. Hadis-hadis seperti ini ketika pian sekarang sudah belajar juga mungkin yang ada bisa yang bikin rangkuman gitu ya, bikin, sebarkan.
Rujukannya ada kok, kitabnya ada kok. Bukan untuk para nabi saja, untuk para penyeru dakwahkan agar orang lain tahu. Agar kemudian hati kita dengannya lunak. Hati kita kemudian istilahnya bergetar lah. Akan ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian kita meninggal dan kita belum sadar dari kelalaian selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, betulkah jilbab seperti ini yang dimaksud dalam surah Al-Ahzab ayat 59 dengan memperlihatkan gambar, yakni bahwasanya khimar seorang akhwat full menutupi kepala, lebarnya sepanjang tangan dan kemudian sepanjang kaki. Saya perlihatkan ya. Seperti ini. Kelihatan pemirsa? Apakah seperti ini yang dimaksud? Jamaah, pahami batasan pakaian wanita, khususnya Anda yang bertanya. Jilbab itu pakaian kurung dari leher sampai ujung kaki. Sifatnya adalah tebal, tidak tipis, tebal, tidak menerawang, lebar, tidak ketat. Di saat yang sama ia bukan perhiasan. Mungkin dengan warnanya mencolok. Pilih warna-warna yang mungkin tidak mencolok. Supaya dia bukan di saat yang sama adalah perhiasan. Karena terkadang sudah tidak ketat, bagus. Kemudian sudah sudah longgar, tidak ketat. Warnanya pun tidak menerawang, udah benar. Tapi kemudian, wah, ada gambar macam-macam. Jilbab, tapi gambar atau corak macan. Waduh. Iya. Karena di saat yang sama ia seperti perhiasan. Mencolok. Tidak menggunakan wewangian. Walaupun tentunya yang tipis boleh, itulah sifat wewangian wanita. Sifat wewangian laki-laki tebal, keras. Wanita lembut, tipis, dan itu biasanya sudah terwakili dari pewangi-pewangi softener itu. Ingin lebih daripada itu, ya paling roll on, agar kemudian Anda tidak mengeluarkan bau badan dan kemudian juga tidak keluar ke orang. Roll on cukup. Roll on itu paling dia sendiri yang menciumnya. Ingin lebih aman lagi, maka ada produk-produk tentunya yang non parfum. Yang penting bau tubuh Anda tidak keluar. Jangan salah paham. Anda boleh menggunakan wewangian, hai kaum wanita, apalagi kemudian untuk suami Anda. Keluar? No. Kata Nabi Muhammad, la tamna'u ima Allah masajidallah wa ayyakhrujna tafilat. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah wanita untuk pergi ke masjid Allah, pergi ke masjid, tapi hendaknya mereka keluar tidak kemudian menggunakan wewangian. Tapi Ustaz, kena bau, silakan pakai roll on yang non parfum ada. Yang pakai parfum pun pasti tipis. Nggak ada roll on ketika digunakan kemudian baunya minyak wangi nyong-nyong. Nggak ada. Mesti lembut-lembut roll on itu. Dan ada yang non parfum lebih aman lagi. Tipis dia, tidak ada masalah. Apa tadi berarti? Lebar, tidak ketat, tebal, tidak tipis menerawang, tidak menggunakan wewangian, di saat yang sama dia bukan perhiasan. Apa lagi? Nah kemudian ini pakaian kurungnya ya. Kemudian ada perintah menggunakan khimar. Khimar itu penutup kepala. Minimal adalah sedada, menutupi dada. Akan lebih bagus sepinggul. Sebagian akhwat sampai kaki. Jadi mau bagaimanapun kemudian sisanya, itulah kaedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mengharuskan seperti ini, ya nggak bisa. Kita harus tahu kaedahnya. Bukan kemudian modelnya harus kayak gini. Nah, itu pesan produsen. Nah, yang dimaksud Al-Ahzab 9 itu nang kayak ini bajunya. Itu inya nang mau olah baju. Ya, enggak. Pahami kaedahnya.
Seperti inilah kemudian pakaian seorang wanita. Maka silahkan. Wallah. Dan bukan berarti nggak boleh warna-warni ya. Bukan berarti warnanya harus hitam, enggak. Biru dongker, enggak. Boleh warna-warni yang lain yang lembut-lembut. Selama tidak menarik perhatian. Khimarnya merah, bajunya kuning, sepatunya kan hijau. Yo. Akhwat Jamaika. Pengen hendak bapak masjid jar. Reggae unda aja. Reggae kayak ini kah? Reggae kayak apa reggae? Aduh, sudah mati juga ya Coconut Trees ya. Apa sih? Saya ngikutin. Oh iya, dan tidak membentuk lekuk tubuh ya. Itu tadi diantaranya ketika dia lebar maka tidak membentuk lekukan tubuh. Dan ini tambahan doang ya. Pilih kain yang baik ya. Ada sebagian kain itu dulu awal-awal booming pakaian syar'i itu jenis kain namanya jersey. Itu njiplak. Nggak bisa kena angin sedikit njiplak. Kain yang lain. Walaupun terkadang memang lebih mahal. Itulah kewajiban kita para suami mencari nafkah. Kenapa? Baju bini itu larang. Dan Anda nggak usah kemudian sok-sokan beliin. Nggak, kasih mentahan aja. Dia yang beli. Kasihkan kaedahnya dia yang beli. Karena terkadang yang kita suka, dia belum tentu suka. Kasih mentahannya aja. Ini gesen baju, jadi Tupperware. Itu resiko ya, resiko kita ngasih mentah ya. Bulan depan, ini gesen baju lah, Tupperware lagi, warnanya beda. Karena terpakai padahal koleksi benar ya. Jadi mungkin rada mahal, tapi tentunya ketika angin berhembus pun tidak menjiplak banget seperti jersey. Jersey sangat menjiplak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau sudah jiplak, bentuk tubuhnya sudah amburadul kan. Dan subhanallah ya, ada jamaah itu merasa berdosa ketika angin berhembus dan kemudian pakaian istri yang jiplak. Kan bukan salah dia dong. Angin berhembus, entah dari depan hingga kemudian bagian dada terlihat, entah dari belakang hingga kemudian bagian pinggul terlihat. Dua hal yang paling menonjol dari wanita, ya dua hal tersebut. Tapi kan karena angin, mana bisa kemudian kita ngatur. Ustaz, apakah saya berdosa? Ya enggak Pak, Bapak enggak punya kuasa kok. Kecuali Bapak adalah bisa ngatur angin. Apa itu? Avatar. Ada angin berhembus, wah, langsung bini kuna karena menjiplak. Itu Anda avatar ya, di sini ada panahnya. Wallah alam bisa. Cukup ya. Jadi yani takutnya pertanyaan seperti ini adalah pesanan produsen. Enggak, pahami kaedahnya. Ketika kaedah itu Anda ikuti, maka Anda sudah menggunakan pakaian yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Apa nih kadang kalau di back nih? Suruh ganti lagi ya. Ayo. Syukur sudah lunas. Satu lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika di alam kubur kehidupannya berbeda dengan kehidupan akhirat, apa perpindahan kehidupan antara alam kubur dan akhirat ada kematian lagi? Wah. Yang kedua, satu aja saya pusing, yang kedua lagi. Afan, mungkin anak kurang menyimak. Di hadis disebutkan penyeru itu adalah seseorang. Siapa seorang tadi? Ini ya ikhlas. Belum sebutkan tadi di awal. Ini dulu ya. Belum sebutkan tadi di awal, karena pasti ada pertanyaan seperti ini. Bisa malaikat, bisa Allah itu sendiri. Karena di hadis yang lain itu Allah mengatakan an sadaqa abdi. Berkaitan dengan ketika seorang jawabannya benar. Ketika fitnah kubur, ingatnya, fitnah kubur itu pertanyaan. Fitnah kubur itu pertanyaan yang dilayangkan ke semua kita. Tentunya ada pengecualian yang meninggal malam Jumat, para nabi, para rasul yang mati di medan perang, itu nggak ditanya. Iya kali ditanya ya, mati di medan perang membela Islam masih ditanya juga. Sadang malaikat itu mati. Kita berbicara umum. Bisa kita menjawab Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, agama saya Islam, maka akan terdengar suara yang menyeru dari arah langit.
Tapi suara itu adalah an sadaqa abdi, bahwasanya jawaban hambaku benar, hambaku. Itulah kenapa kemudian ada pendapat yang dimaksudkan dengan yang menyeru di hadis-hadis yang semisal Allah Subhanahu wa taala dengan suaranya. Wallahu a'lam bishawab. Jika di alam kubur kehidupannya berbeda dengan kehidupan akhirat, apa perpindahan kehidupan antara alam kubur dan alam akhirat, ada kematian lagi? Waduh, kita harus mati dulu nih. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang ulun sebutkan tadi adalah di alam barzah kehidupannya tersendiri, di alam akhirat kehidupan tersendiri dan abadi. Kehidupan diciptakan untuk keabadian, kematian diciptakan ada batasnya, dia Allah sembelih mati, makanya ada kekekalan. Jadi itu saja yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan yakni bagaimana matinya lagi, wallahu a'lam bishawab. Yang kita tahu setelah di alam barzah kemudian ditegakkan hari kiamat, kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Susah juga pertanyaannya tapi bagus. Ya, cukup. Udah lagi nih. Oh ya. Cukup kan dua pertanyaan. Ini sepertinya lebih ke pertanyaan pribadi. Ulun akan jawab secara pribadi juga. Berkaitan dengan seorang yang mungkin merasa terkena sihir ya. Oke, dan bermanfaat jamaah. Semoga semua kita yakni tersadarkan dari kelalaian kita selama ini dan kemudian istiqomah menjalankan ketaatan dan meninggal di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua kita juga diberikan kemudahan ketika nanti menghadapi fitnah kubur, hingga ketika kita bisa menjawabnya, nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam barzakh akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di akhirat pun demikian. Semoga catatan amal kita, syahadat kita, tauhid kita memberatkan yakni timbangan kita hingga dengannya kemudian Allah masukkan kita ke surganya dan abadi. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.